Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam, selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni, baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Banyak orang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas secara khusus tentang usia 40 tahun. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pertanda penting yang harus diperhatikan dengan serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Usia 40 tahun memiliki tempat yang istimewa dalam Al-Quran. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritual. Ini adalah masa di mana seseorang benar-benar meninggalkan masa mudanya dan melangkah ke fase dewasa yang sebenarnya. Doa yang tercantum dalam ayat tersebut sangat dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah mencapai usia 40 tahun atau lebih. Doa ini mencerminkan pengakuan atas nikmat yang telah diterima, dorongan untuk beramal positif, membangun keluarga yang harmonis, serta kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Fathir ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?" Para ulama menjelaskan bahwa masa yang cukup untuk berpikir ini merujuk pada usia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini menandakan bahwa saat seseorang mendekati usia 40 tahun, ia harus memperbarui taubatnya dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menjanjikan bahwa jika ini dilakukan, usia 40 tahun akan menjadi usia kematangan yang penuh berkah. Usia 40 tahun bukan sekadar angka. Ini adalah masa kematangan untuk kita bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, serta meninggalkan kejahilan masa muda. Pada usia ini, seseorang lebih berhati-hati dalam melihat sesuatu dengan hikmah dan penelitian yang mendalam. Maka, tidak heran jika tokoh-tokoh pemimpin yang matang sering muncul pada usia ini. Bahkan, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Bukhari, diutusnya Rasulullah terjadi tepat pada usia 40 tahun. Hal ini juga berlaku untuk nabi-nabi lain, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Banyak negara juga mensyaratkan calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit, seperti kepala negara, harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat umumnya mengakui bahwa prestasi seseorang menjadi lebih mantap ketika ia telah mencapai usia 40 tahun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa usia 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. Pertama, aulat, dari lahir hingga akil baligh. Kedua, sabab, dari akil baligh hingga 40 tahun. Ketiga, kuhul, 40 tahun hingga 60 tahun. Dan keempat, suyuk, 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah saat ketika seseorang benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih ke masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik tentang usia 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agamanya. Seseorang yang sebelumnya mungkin jauh dari agama, pada usia ini cenderung mulai menjalankan kewajiban salat 5 waktu dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau mengikuti kajian-kajian keagamaan. Seolah-olah usia ini menjadi momentum bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Namun,
Jika ada seseorang yang telah mencapai usia ini tetapi tidak menunjukkan minat terhadap agamanya, maka hal ini bisa menjadi pertanda buruk bagi akhir hayatnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba muslim, apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal komitmen seseorang terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus konsistensinya terhadap Islam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Namun, usia 40 tahun juga merupakan saat di mana seseorang harus berhati-hati. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah memasuki waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap serta tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Asy-Syafi'i, ketika mencapai usia 40 tahun, berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya mengapa, beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu, burung itu lepas di udara kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk-pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang harus kita sadari adalah bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja, tanpa tanda, tanpa alamat, dan tanpa memperhitungkan usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk mulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Oleh karena itu, dalam sisa usia kita ini, marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga pola makan dan tidur, serta menjaga keistiqamahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini, tetapi dengan mengingat mati, kita berharap menjadi insan yang berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Janganlah menunggu hingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapan saja. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, semuanya akan membawa kita lebih dekat pada akhir kehidupan dunia ini. Kematian bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah, apakah kita sudah siap menghadapi hari akhir? Apakah amal kebajikan kita sudah cukup untuk meringankan hisab di akhirat nanti? Apakah kita sudah menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, kebijaksanaan, dan keistiqamahan? Semoga renungan ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Mari kita berbenah diri, bukan hanya demi kehidupan yang lebih baik di dunia, tetapi juga demi kehidupan yang kekal di akhirat. Bersyukurlah atas setiap nikmat yang diberikan, berusahalah menjadi hamba yang taat, dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Dengan demikian, kita berharap menjadi insan yang berjaya, selamat di dunia, dan berbahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.